Nah, di sini Bapak berani nggak buat merevisi Omnibus Law sehingga ada PHK, pesangon, pensiun, dan JHT yang tidak memiliki kepastian? Mohon izin, Pak. Jawabnya berapa? 2 menit? Siap, 2 menit, Pak. 2 menit dari sekarang. Kalau nggak cukup nanti saya ajak ngopi ya. Iya. Iya. Jangan maksa buka masker. Kita kan tidak tahu alasan beliau, bukan? Ya, bahwa dia datang ke sini kita sudah bersyukur. Kita hormati ya. Yuk. Pak Anies, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musa, saya dari Tangerang. Musa? Dari Tangerang. Musuhnya Firaun. Siap untuk desakan Anies? Siap? Siap. Baik Ibu Bapak sekalian, kami mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian, mohon ya yang di sebelah kanan mohon dibantu untuk segera duduk. Ibu Bapak sekalian sebelah kiri mohon izin untuk duduk dan tidak menghalangi teman-teman kameramen. Baik, silakan. Siap sudah? Baik. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Pak Anies. Sudah keliling-keliling ya Pak? Sudah keliling, alhamdulillah. Hari ini akhirnya saya bisa di Jakarta lagi. Kembali ke Jakarta lagi. Dan terima kasih, saya datang ke banyak desak Anies, tapi kelihatan ini yang paling banyak yang pernah ada. Ini paling banyak ini kelihatan. Siapa? Yang daftar ribuan Pak. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan gini, saya terima kasih. Barangkali di sini ada sebagian yang kesehariannya bekerja sebagai pengemudi ojek online, juga kurir online. Saya ingin sampaikan terima kasih dulu, karena Anda bisa bekerja di sana dan mendapatkan rupiah dan memilih untuk datang di sini tanpa diberi rupiah. Karena semua ada yang ngumpulin begini dan diberi uang. Kalau kami tidak ada yang kami beri kecuali harapan untuk kita melakukan perubahan sama-sama. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang ikut hadir ke sini, ini adalah satu pilihan untuk ikut berjuang bersama. Boleh kasih beri tepuk tangan buat mereka semua di sini. Siap Pak. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Baik Pak, sudah siap untuk didesak Pak? Bersama teman-teman. Iya, saya udah sering didesak-desak. Bahkan izin udah di kantong pun bisa hilang dari kantongnya. Wah. Yuk. Siap, kita akan desak Anies dan juga Selamat Imin. Baik Pak Anies ya. Mohon Pak, saya lihat catatan dulu, tapi ini bukan dari Pak Tom Lembong ya Pak ya. Bukan dari Pak Tom Lembong. Catatannya dari teman-teman Pak. Iya. Saya minta catatannya, ini bukan catatan MK ya teman-teman ya. Pak, hidup kan makin sulit, terutama hidup buruh Pak. Ya, ini semua gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kehidupan buruh makin sulit dan upahnya jadi lebih murah dan sangat rawan di PHK. Nah, di sini Bapak berani nggak buat merevisi Omnibus Law sehingga ada PHK, pesangon, pensiun, dan JHT yang tidak memiliki kepastian? Mohon izin Pak. Jawabnya berapa? 2 menit? Siap, 2 menit Pak. 2 menit dari sekarang. Kalau nggak cukup nanti saya ajak ngopi ya. Iya. Iya. Cukup Pak. Gini. Siap. Ya. Gini, saya tegaskan sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar
aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan. Dan kita tahu bahwa ini disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi data BPS menunjukkan bahwa di era pasca undang-undang ini, bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpinan Pak SBY, pengangguran itu turun 5,3%. Di era Pak Jokowi turunnya hanya 0,73%. Oke? Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi dengan aturan yang seperti ini. Justru kita harus memastikan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ini tidak bisa menerima ketika pemenuhan hak pesangon pada korban PHK tidak diberikan secara penuh. Ini adalah hak yang menurut kami harus dipastikan terlaksana, dan pemerintah tidak boleh abai. Pemerintah harus memastikan pemenuhan hak-hak itu terjadi. Jadi kami ingin memastikan review atas Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja insya Allah kami lakukan, dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi. Baik Pak, berarti fix ya, kalau anak sekarang bilang berarti fix di review ya Pak ya? Dan sebenarnya Bapak sekalian, siap. Kalau saya boleh sampaikan, ini di luar yang 2 menit tadi. Iya Pak, ini di luar 2 menit Pak. Di luar 2 menit. Bukan hanya terkait urusan perburuhan, tapi hubungan pemerintah pusat daerah yang termasuk kewenangan banyak sekali yang justru menimbulkan permasalahan, yang ujungnya merepotkan pengusaha-pengusaha juga. Betul Pak. Ujungnya, jadi kita ingin agar ketika nanti dilakukan revisi benar-benar tuntas, tidak meninggalkan masalah. Jangan sampai mengejar deadline tapi keteteran di pelaksanaannya. Itu jawabannya. Siap Pak. Kita lanjut di segmen pertama. Amin, gimana nih? Wah. Jadi di segmen gimana nih, kita akan melihat pertanyaan juga dari teman-teman. Pak, ini ada 4 juta orang yang jadi driver dan kurir online Pak. Ini berdasarkan data, itu ada sekitar 4 juta. Jasa mereka itu menggerakkan ekonomi, dan ini luar biasa dan tidak main-main. Mereka punya peran penting dalam ekonomi nasional, dan kurir ini masih banyak masalah dengan status kerjanya Pak. Masih bermasalah dengan status kerjanya, dan beberapa inspirasi tadi mengenai payung hukumnya yang belum jelas. Apa komitmen Bapak untuk melindungi driver online, khususnya terkait status dan pelindungan kerja mereka Pak? Ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Saya dengar dari panitia, banyak calon peserta yang menelpon tanya, apakah ada pengganti ongkos transportasi bagi pengemudi ojol yang ikut hadir di acara ini, dan dijawab tidak ada, karena kami memang tidak punya bekal-bekal seperti itu. Tapi yang menarik, ketika dengar tidak punya, bukannya tidak datang, tetap datang dan ikut acara ini. Oke? Jadi di situ yang saya bilang, saya beri rasa hormat pada teman-teman yang datang. Ya. Begini teman-teman sekalian, kami di dalam mengatur tentang hubungan industrial ingin mengedepankan, dan selalu di masa lalu pun begitu, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Jadi ke depan kami menawarkan kepada semua rekam jejak. Insya Allah kita akan terus menjaga aturan-aturan itu sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, bagaimana dengan pengemudi ojol? Menurut saya harus kita tegaskan bahwa ojol adalah pekerja. Itu jelas. Jadi walaupun di undang-undangnya itu disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja, tapi disebut sebagai semata-mata mitra saja, itu juga menurut saya tidak tepat. Teman-teman sekalian, kami melihat di beberapa negara, ini praktek beberapa negara,
ada yang melakukan perubahan menjadikan mereka sebagai pekerja di dalam perusahaan online. Ada yang menjaga bentuk sebagai kontraktor independen, okay, atau mitra. Nah, di beberapa tempat kita menyaksikan ketika itu dimasukkan jadi pekerja, yang terjadi justru peningkatan biaya, ujungnya justru malah beberapa memutuskan keluar dari bisnis, yang akhirnya malah merugikan. Di sisi lain, independen kontraktor atau mitra, kita menyaksikan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang penuh, yang seharusnya sebagai orang yang bekerja. Jadi menurut saya prinsipnya pekerja, lalu kita harus duduk bersama untuk merumuskan pola yang barangkali kalau Indonesia berhasil, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang merumuskan pola kerja hubungan antara aplikator dengan pekerja. Karena fenomena di seluruh dunia hari ini belum ada satu pola yang tepat. Kita harus bekerja bersama. Tapi apa prinsipnya? Menurut saya negara harus hadir untuk membantu memberikan jaminan kerja, jaminan kesehatan kepada semua yang bekerja di industri online, ojek online ini. Harus. Bahkan kalau dalam catatan kami, semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Siap. Kementerian Kerja tidak boleh absen, justru harus hadir dan menyusun regulasi untuk para pekerja online. Lalu yang tidak kalah penting, saya membayangkan dibuatkan semacam BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol. Lalu banyak program dari pemerintah seperti subsidi pendidikan, KIP plus KIPK plus akan diberikan pada semua pengemudi ojol yang terlibat di sini. Jadi, Bapak sekalian, ini bagian dari memastikan bahwa kebutuhan kesejahteraan bisa ditingkatkan. Lalu hak-haknya sebagai pekerja harus diberikan. Menurut saya harus boleh ada hak berserikat bagi pekerja ojol. Selama ini tidak ada. Betul, Pak. Lalu pemerintah dan bersama-sama dengan pelaku menyusun standar safety bagi pengemudi ojol. Karena kita tahu banyak sekali kejadian kecelakaan karena tidak ada batasan jam kerja, tidak ada unsur kontrol, dan kelelahan itu sangat bisa terjadi, dan ketika kelelahan terjadi potensi kecelakaan itu sangat tinggi. Betul. Jadi kami melihat ini penting. Yang terakhir barangkali transparansi tentang imbal hasil atau komisi yang didapat, sehingga kita semua tahu bagaimana dan pengaturannya. Ya. Ini menurut saya penting dan pemerintah tidak bisa diam. Ada 4 juta warga negara Indonesia. Dan di lapangan kita menemukan, saya sering mendengar dari apa yang diungkapkan, apa itu di sosial media atau interaksi langsung, sebagian memang menginginkan, cukup banyak menginginkan fleksibilitas. Ya, Pak. Ada keinginan untuk tetap punya fleksibilitas di sini. Tapi di sisi lain punya keinginan untuk lebih sejahtera. Jadi fleksibilitasnya dijaga, jaminan pekerjaannya diberikan, lalu kemudian ada peningkatan kesejahteraan. Nah, rumusnya kita duduk sama-sama, kita buatkan aturannya, negara tidak absen, negara hadir dan buat regulasinya. Baik. Nanti kalau ada yang ini berpikir, apakah itu mungkin, Pak? Mungkin. Kenapa mungkin? Ketika kami bekerja di Jakarta dulu, kita menyusun itu tanpa dikendalikan oleh siapapun yang raksasa-raksasa di Indonesia. Nggak usah. Kita buat sama-sama menguntungkan, gitu. Baik, negara harus adil, ya Pak ya. Itu dia poin pentingnya. Nah, Pak, pemerintah ini udah bikin upah minimum. Bukan upah layak, tapi upah yang benar-benar minim, Pak. Jadi, upah minimum yang benar-benar minim. Tiap tahun paling naik 1-8%. Padahal biaya lain naik. Kontrakan naik, biaya hidup terus naik, kehidupan sehari-hari terus naik, Pak. Tegas aja nih, Pak,
ini tegas saja Pak. Apa solusi Bapak untuk mengatur pengupahan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan buruh? Ya, teman-teman sekalian, perdebatan upah buruh itu menguat di bulan Oktober setiap tahun. Ini semua teman-teman aktivis Serikat Buruh itu merasakan betul setiap Oktober. Apakah kita suka dengan situasi itu? Tidak. Dan tanya juga pengusaha, apakah mereka suka dengan situasi itu? Tidak. Sama-sama tidak suka tapi sama-sama menjalani. Ini kan aneh. Betul tidak? Yang pengusaha kepengen kepastian, yang buruh juga pengen kepastian. Tapi negara seperti membiarkan situasi ini. Betul tidak? Menurut saya kita harus duduk bersama, serius duduk bersama di tingkat kepemimpinan nasional, mengatur ini sehingga tidak setiap tahun menimbulkan ketidakpastian. Dan harus ada turunannya. Jangan UMP tiap tahun terus, sekali UMP terus sepanjang waktu. Tidak boleh. UMP itu pada masuknya aja, sesudahnya naik itu. Betul tidak? Jadi jangan juga kita hanya rame di UMP-nya. Tapi UMP itu kan untuk entry level sebetulnya. Betul, itu masuk. Ya, sesudah itu harusnya mengalami peningkatan. Itu nggak diperhatikan sama negara. Nggak dinaikkan, jaminannya nggak di, macam-macam itu praktek-praktek seperti itu. Jadi kami melihat, satu, duduk bersama buruh, pengusaha, bahwa kita membuat sebuah mekanisme untuk diatur se-Indonesia dan lintas waktu. Baik. Tidak mungkin kita membuat satu aturan untuk semua tempat yang sama. Pasti ujungnya akan ada variasi. Ya. Karena biaya yang berbeda-beda, biaya hidup. Tetapi punya pegangan yang tidak usah tiap tahun kita revisi, tiap tahun kita tarik-menarik. Lalu implikasinya penghitungan upah itu bukan hanya UMP tapi pasca UMP. Sesudah bekerja harus ada peningkatan terus-menerus. Lalu kami membayangkan penghitungan multi years ini melibatkan satu buruh, dua pengusaha, pakar ilmu perburuhan. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan dari unsur lintas wilayah. Baik. Jangan hanya buruh dari Jakarta, Surabaya dan sekitarnya, tapi juga di seluruh Indonesia unsur-unsur dimasukkan sehingga hasilnya mencerminkan kondisi ke seluruh Indonesia. Lalu dipastikan bahwa dia bisa memenuhi kebutuhan yang cukup untuk merasakan kesejahteraan. Itu kira-kira. Baik Pak. Berarti ini komitmen Pak ya, bahwa upah minimum ketika nanti Bapak terpilih ada peningkatan, bukan hanya sekedar janji-janji aja ya Pak ya. Oh yes. Tepuk tangan dong untuk Pak Adis dong. Ini komitmen yang kita pegang bersama. Setuju? Setuju. Baik Bapak. Ini Pak, sekarang ini banyak banget masalah Pak yang terjadi, karyawan kontrak Pak, dan juga outsourcing. Nah ini saya pernah ngalamin juga nih Pak, saya Pak, bukan curhat ya Pak ya, tapi saya pernah ngalamin juga pemutusan hubungan kerja, terutama ketika waktu itu menjadi outsourcing Pak. Jadi outsourcing ini adalah mayoritas pekerja informal sekitar 70% Pak, dari data yang kita punya. Nah konkret aja nih Pak, gimana Bapak mau nyelesain masalah kontrak dan outsourcing Pak? Seperti apa Pak? Konkret aja. Gini, persoalan pekerja outsourcing ini salah satu permasalahan bukti bahwa Omnibus Law ini bermasalah. Itu masalah. Ini salah satu buktinya. Nah, menurut saya agar ini berkeadilan, prinsip easy hiring, easy firing tidak boleh diteruskan lagi. Yang seharusnya adalah selective hiring, selective firing. Kira-kira begitu yang harus kita kerjakan. Dan sebisa mungkin mengutamakan status menjadi pekerja tetap, sambil memastikan bahwa pekerja meningkatkan terus skillnya, kompetensinya. Jadi kalau ada istilah it takes two to tango, perlu dua-duanya. Di satu sisi memberikan kepastian pekerjaan, di sisi lain yang pekerjanya meningkatkan skill, dan negara harus hadir untuk pekerja meningkatkan kompetensi dan skillnya supaya itu bisa bisa fair. Sebenarnya
Gus Imin yang seharusnya ada di sini, beliau masih di perjalanan. Ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja tahun 2012 telah pernah membuat aturan membatasi outsourcing ini. Baik. Paling tidak kalau ditanya bukan cuma rencana, ada rekam jejaknya. Ada jelas. Lalu harus ada badan di dalam kementerian ataupun di luar yang secara khusus melakukan pemantauan atas praktek-praktek outsourcing ini. Yes. Untuk memastikan bahwa ada tunjangan, ada pemenuhan hak-haknya dengan baik, tidak bisa PHK semaunya, dan seluruh kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan itu terlaksana. Jadi kami melihat praktek ini bukan praktek yang patut diteruskan. Lalu ke depan lagi-lagi kita ingin melibatkan serikat buruh, pakar, lintas bidang, pengusaha untuk mengatur praktek outsourcing yang baik. Praktek outsourcing yang fair. Jadi bukan outsourcing itu selalu bermasalah, tidak, tapi praktek outsourcing yang tidak fair, yang tidak memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak, gitu. Baik, Pak. Berarti juga memang sekali lagi negara memang harus hadir. Salah satu mengenai peningkatan kompetensi ya Pak ya. Itu komitmen dari Pak Anies bahwa bentuknya juga pelatihan ya Pak untuk para karyawan dan juga para teman-teman kita yang bekerja di sektor formal yang jumlahnya 70%. Nah, selanjutnya ini Pak, yang ditunggu-tunggu. Kita akan masuk di segmen 2. Tanyain Amin. Oke. Sudah siap? Sudah siap. Mohon izin nih Pak, teman-teman akan bertanya. Kita dari mana dulu nih? Wah. Saya mohon izin ya. Sebentar Pak, biar dipilih dulu, biar adil Pak. Iya, baik. Nah gini, siap. Gini, Mak duduk dulu Pak. Ya. Saya ini dari pengalaman berbagai desak. Yang naik ke atas panggung malah nggak dikasih kesempatan. Fair ya. Jadi yang ditunjuk oleh moderator nih, ya. Kalau enggak semua naik ke panggung. Iya. Itu namanya cawe-cawe. Wah. Kan udah ada wilayahnya. Iya. Masih. Siapa? Saya izin menunjuk untuk sebelah sini dulu ya. Baik, buat Mas ya, boleh yang pakai topi. Mas izin, iya. Silakan Mas. Mohon izin. Dikasih jalan teman-teman. Silakan, nggak apa-apa. Oh lah, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi gelak. Jangan maksa buka masker. Kita kan tidak tahu alasan beliau, bukan? Ya, bahwa dia datang ke sini kita sudah bersyukur. Kita hormati ya. Pak Anies, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musa, saya dari Tangerang. Musa? Dari Tangerang. Musuhnya Firaun. Saya berangkat dari Tangerang dari jam 6, nyampe sini jam 10, qadarullah, hujan. Yang seharusnya saya mengantari istri saya untuk ke puskesmas berobat. Tapi karena saya sudah meniatkan, karena saya sudah niat, saya berusaha ingin datang karena saya ingin ada keluhan. Walaupun ini tadi katanya secara substansial, tapi saya ingin memberikan keluhan. Pertanyaan saya gini, saya umur 2022, kelahiran 2001, saya seorang mahasiswa, saya juga seorang guru dan sekaligus juga ojol, memiliki istri dan anak satu umur 2 tahun. Saya merasa saya hidup di Tangerang Kota, ya, walaupun tidak begitu menggeluti tentang perkembangan kota, saya melihat bahwa banyak banget pengangguran yang ada di berbagai kota, ya. Dan juga APBD dari
pemerintah ya, yang menurut saya harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya, terutama untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, tetapi kebanyakan untuk membuat infrastruktur yang tidak dipikirkan secara matang ya, sehingga itu membuat mubazir gitu ya, bahkan harganya pun cukup fantastis belanjanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Anies menyikapi hal ini untuk kedepannya anggaran itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalkan saya punya anak, ketika saya ke Posyandu yang harusnya minimal setelah ke Posyandu bubur kacang hijau, ini momogi, coklatos kayak gitu kan. Jadi bahkan timbangannya pun masih pakai tradisional gitu. Seharusnya kan anggaran itu untuk menyeluruh lebih manfaat ke yang lainnya. Langsung gitu. pertanyaannya, Mas. Bagaimana untuk mensejahterakan dari dana ini untuk kepentingan yang lebih baik? Begitu Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon duduk sambil nanti didengarkan jawaban. Iya, duduk aja Mas. Sini Mas. Iya, sambil salaman dengan Pak Anies. Ya, Mas Musa, terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana kira-kira ya, bagaimana alokasi anggaran supaya lebih relevan dengan kebutuhan Kesra di masyarakat. Dan tadi Anda menyebut terkait infrastruktur. Jadi Bapak Ibu sekalian, begini. Pembangunan infrastruktur itu bukan sesuatu yang salah. Infrastruktur itu baik. Nah, yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro, dan mana infrastruktur mikro. Nah, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro supaya masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang langsung mereka rasakan dampaknya. Infrastruktur makro misalnya, jalan tol, pembangunan rel kereta, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, itu infrastruktur makro. Infrastruktur mikro itu seperti air ke tiap rumah, saluran gas, saluran pembuangan limbah, itu infrastruktur mikro. Nah, kami melihat selama ini terlalu banyak diberikan kepada infrastruktur makro dan kurang diberikan pada infrastruktur mikro. Nah, menurut kami mikronya harus ditingkatkan supaya keluarga-keluarga langsung bisa merasakan dampak dari pembangunan itu. Lalu yang berikutnya adalah alokasi untuk pembiayaan upgrade perkantoran sudah harus dihentikan dulu. Pemerintah ini sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan, dan belinya itu dengan barang-barang yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik itu dipoles, ujangnya ditambahin. Saya pernah ingat itu beberapa gedung milik pemerintah, gedungnya baik-baik aja. Saya lewat berapa bulan kemudian ganti cover kacanya, 100% diganti. Ketika masuk ke dalamnya sama, hanya casingnya aja diganti. Kalau uang itu dipakai untuk beli timbangan bagi Posyandu, maka kita akan merasakan manfaat jauh lebih baik. Jadi upgrade itu, pengeluaran untuk peningkatan itu dialokasikan khususnya pada infrastruktur pelayanan Kesra, dari mulai kesehatan, pendidikan utamanya, kemudian kebudayaan, keagamaan, itu aktivitas-aktivitas yang harus kita berikan dukungan infrastruktur. Nah, upgrading ini juga yang sesungguhnya terjadi pada pembangunan ibu kota. Wong kita masih bisa pakai kantor di sini, tapi kita masih bikin lagi kantor di IKN. Itu kan sebetulnya kita lagi upgrading kantor. Wong kantornya masih bisa dipakai, tapi bikin kantor baru. Ini mindset seperti ini yang menurut hemat kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar belum terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, nah bolehlah kita lakukan yang lain. Gitu ya, Mas Musa, mudah-mudahan menjawab.
Alhamdulillah terjawab, Pak. Ya, makasih. Saya juga melihat Pak Anies, mudah-mudahan istrinya saya sempat, segera pulih. mendengar bahwa Pak Anies mendukung bahwa ada program taman-taman untuk polusi. Siap. Tapi kebanyakan orang bikin pemerintah bikin taman, tapi yang ada kebanyakan dipakai untuk tempat maksiat. Siap Pak, Jadi sudah Mas. berguna. Siap, terima kasih. Biar Terima izin kasih. nanti gantian dengan teman-teman yang lain. Siap. Siap untuk mendesak lagi? Oke, sekarang perwakilan teman-teman buruh ya. Teman-teman buruh, perwakilan dari teman-teman buruh ada. Oh ya, yang sana. Pak, silakan. Bapak yang pakai topi. Iya. Perwakilan dari teman-teman buruh. Iya, Pak. Izin, Pak. Nanti gantian. Siapa, Pak? Mau? Siap, izin dari teman-teman buruh dulu. Ya. Silakan, Pak. Ya, sebentar, Pak. Siap, Pak. Silakan, Bapak. Dikasih jalan, Ibu Bapak. Oke, baik Pak, sebentar. Silakan, Bapak, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi. Mohon maaf, saya kebetulan bukan dari buruh, ya, tapi dari ojol. Apa yang saya harapkan tadi sudah Pak Anies jawab mengenai mengenai kesejahteraan dan segala macam. Yang saya ingin tanyakan seperti ini, Pak. Kita diikat hubungan kerja itu dengan mitra, Pak. Nah, mitra ini buat saya adalah suatu pengalihan yang melegalkan perusahaan aplikator tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, Pak. Mereka tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk membayar THR, BPJS Kesehatan. Ketika kita terjadi resiko di jalan juga itu tidak di-cover oleh mereka, Pak. Nah, ini mohon kepastian dari Pak Anies mengenai hal itu. Ya. Dan Pak Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia, bahwasannya semua yang Pak Anies dengar inilah suara hati nurani masyarakat Indonesia, Pak. Fenomena real yang terjadi di masyarakat. Semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan ketika Pak Anies jadi, apa yang akan Pak Anies perbuat. Tapi kalau misalkan Pak, kalau misalkan Bapak tidak jadi, Bapak tidak jadi presiden, ini miat amit ya Pak ya, karena kami ingin berjuang. Apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini? Apakah Bapak akan meninggalkan kami, Pak? Apakah kami berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang? Bapak datang ke kami lagi 2029. Bagaimana, Pak? Semua orang menanyakan ketika Bapak jadi. Kalau Bapak nggak jadi gimana, Pak, nasib kami? Kami rakyat Indonesia, Pak, siap bergerak untuk mengawal pemilu, Pak. Dan saya pastikan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan. Terima kasih, Pak. Ya, kalau katanya di sini amin aja dulu. Ya, gini, Pak Dedi, terima kasih. Pak Dedi tanya tentang ini hubungannya kemitraan. Itu yang tadi saya sampaikan, Pak Dedi. Kita mempelajari dari beberapa tempat. Ketika hubungannya diubah menjadi hubungan kerja dalam pekerjaan itu, maka secara pembiayaan itu berubah total. Dan ujungnya demand, harganya naik, demand turun. Dan ketika demand turun, makin hari makin kecil
akhirnya usahanya malah jadi ada yang lengkang, ada yang keluar. Di Spanyol keluar. Nah, jadi maksud saya kita harus cari jalan tengah nih. Makanya tadi saya bilang kalau kita bisa membuat di Indonesia yang bukan pekerja di dalam, tapi juga mitra yang nggak dikasih apa-apa, tapi jalan tengah, dan kami berkomitmen. Ketika saya mengatakan kami berkomitmen, lalu teman-teman tanya, kira-kira dijalankan apa tidak? Anda lihat rekam jejak di Jakarta. Di rekam jejak di Jakarta kami tidak meninggalkan buruh dalam komitmen kami soal ini. Oke? Jadi kami akan lakukan. Jadi kami berencana ketika kami mendapatkan kewenangan di bulan-bulan pertama langsung ini dibahas. Langsung kita bentuk timnya, langsung bikin task force-nya, langsung bahas sama-sama. Saya ingatkan ketika kita mengundang seluruh operator transportasi umum di Jakarta. Itu lebih dari 27. Pertemuan pertama panasnya luar biasa. Saya belum pernah datang sebuah pertemuan sepanas itu. Panasnya luar biasa. Keras sekali. Kita mencari kesepakatan apa jalan keluar untuk seluruh transportasi umum. Dan akhirnya ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Sampai selesai. Tapi sampai kesepakatan. Begitu sampai kesepakatan, sampai hari ini tenang, teduh, damai. Karena itu kesepakatan. Nah, kadang-kadang kita ini di pemerintahan itu nggak sabar. Pengennya cepat aja bikin aturan, nanti kalau itu udah demo dihadepin paling 2-3 kali, habis itu hilang. Lah nggak bisa, jangan begitu. Kita harus bahas sama-sama. Jadi komitmennya itu ya, Mas. Kita cari jalan tengahnya. Di samping kita juga tahu ada sebagian yang menginginkan fleksibilitas. Banyak yang bekerja di ojol juga nggak kepengen terikat secara ketat. Jadi kita cari jalan sama-sama. Kemudian soal hasil pemilu, gini. Saya ingin merespon pada apa yang sebenarnya. Bagaimana hasil pemilu? Hasil pemilu ini 16 hari lagi kita belum tahu. Manusia belum tahu. Oke? Allah sudah tahu hasilnya nih, tapi kan kita tidak tahu nih. Jadi bagian kita sekarang berusaha, berikhtiar. Itu bagian kita. Ya. Jadi saya ajak pada semuanya untuk mengajak sebanyak mungkin mencoblos. Yang kedua, selesai pemungutan suara jam 1, ajak semua warga untuk kembali ke TPS menonton penghitungan suara. Jangan biarkan saksi-saksi kita berjuang sendirian di dalam. Jangan biarkan saksi-saksi kita mungkin terdesak di dalam. Seluruh warga panggil, ikut awasi dan memastikan penghitungannya benar di tempat itu. Catat dengan baik. Itu cara mengamankannya. Dengan begitu perjuangan kita tuntas. Dan kami makin hari makin yakin. Insya Allah 14 Februari nantinya jadi hari perubahan Indonesia. Makasih Pak Edi. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, sekarang dari sini kami mohon yang teman-teman dari teman-teman yang perempuan, teman-teman perwakilan perempuan. Baik, Ibu silakan Ibu, perwakilan dari teman-teman kita dari sini, nanti dari sana. Iya, biar adil. Dari sana sudah, sekarang dari sini, nanti dari sana ya. Yang ini dulu. Perwakilan dari silakan. Siap, nanti adil dari semua sisi. Baik, silakan mohon dibantu. Bu, ini Bu. Maaf. Waduh. Iya, Ini. Allahu Akbar. Ya. Yang dikasih yang di situ. Iya. Oh, izin. Satu pertanyaan Anda. Ya, baik Ibu izin. Nanti Ibu ya dapat kesempatan. Mohon izin. Silakan.
Ya, dikasih jalan Ibu, mohon izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah perkenalkan, saya dari buruh Cikarang ayah, Bah. Dari buku Cikarang. Jadi dia dari Cikarang ada nggak? Dari Cikarang. Cikarang. Iya. Iya. Maaf. Iya. Enggak usah. Suaranya enggak lebih usah. keras lagi. Iya. Ya, biar Masih kedengaran. dengarkan? Iya, jadi Abah sebetulnya saya itu di keluarga yang 01 itu tuh cuma saya. Yang lainnya itu semua 02 Abah. Nah, di sini saya pengen meyakinkan keluarga saya karena sebetulnya keluarga saya itu banyak yang buruh. Tapi mereka punya pikiran kalau kita tuh mau milih presiden siapa saja, ya kita harus cari uang sendiri. Karena kenapa? Mereka tidak pernah mendapatkan haknya sebagai buruh. Mereka hanya dituntut kewajibannya sebagai buruh. Nah, dan di sini tuh banyak sekali mereka tuh kayak masih kurang edukasinya untuk hak-hak apa sih yang bisa kita tuntut. Karena kenapa? Dari negara sendiri itu nggak terlalu memikirkan gimana sih biar rakyatnya ini bisa sejahtera sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang ada. Dan mereka tuh masih kurang pengetahuannya sebetulnya. Nah, saya di sini mau tahu tindakan Abah untuk biar orang-orang ini tahu hak-haknya tuh seperti apa, karena banyak sekali misalnya nih ya tanggal 1 Mei banyak yang demo kayak gitu. Mereka tuh mikir ngapain sih itu demo-demo, padahal si buruh itu kan demo untuk kemakmuran kita sendiri. Tapi masih banyak buruh-buruh terutama di Cikarang itu yang nggak peduli, ini tuh bikin macet kayak gitu. Dan menurut saya tuh mereka tuh kayak menormalisasi hak-haknya yang udah ada, nggak ada, padahal kita bisa dapat hak yang lebih baik gitu kan. Nah, di sini kita pengen tahu tindakan dari negara sendiri kalau misalnya Abah jadi presiden, itu hak-hak yang harusnya kita dapat itu bagaimana dari negara itu ke perusahaan untuk memberi hak-hak kita yang sejujurnya harus menjadi hak kita kan. Nah, di situ sih, Bah. Terima kasih. Namanya siapa? Melisa, Bah. Melisa. Iya. Enggak apa-apa, enggak harus buka masker, enggak apa-apa. Gini, Mbak Melisa, jadi kalau berbicara dengan orang lain dan bicara pilihan, ajak untuk membandingkan. Nah, membandingkannya bukan membandingkan janji saja, tapi bandingkan pelaksanaannya di masa lalu. Karena itu paling mudah. Kan udah kejadian kan? Kalau besok, nah kita belum tahu nih. Tapi kalau masa lalu udah kelihatan. Bila dahulu menunaikan yang dijanjikan, besok akan melaksanakan juga. Tapi bila dulu berjanji dan tidak dilaksanakan, ya besok juga nggak akan melaksanakan. Betul tidak? Kalau janjinya akan bersama dengan rakyat terus, ya bersama rakyat terus sampai di akhir. Tapi kalau bersama rakyat terus di tengah jalan tahu-tahu nggak bersama rakyat lagi, terus di mana? Ya, jadi Anda ajak begitu. Lalu yang kedua, kami insya Allah berkomitmen untuk memastikan agar ada badan khusus, unit khusus yang tugasnya merespon laporan-laporan tentang hak-hak yang tidak dipenuhi, yang tugasnya memastikan hak-hak itu dipenuhi, karena itu ada di dalam kontrak, itu ada dalam aturan, dan itu harus dilaksanakan. Pemerintah tidak boleh abai. Dan saya menemukan di kota-kota yang jauh dari Jakarta, di mana di situ seringkali perhatian media kecil, sosial media kecil, sehingga ketika terjadi penyimpangan dan pemerintah itu abai, buruh tidak bisa berbuat apa-apa. Lapor ke pemerintah setempat pun tidak direspon. Ngomong di sosial media nggak jadi trending topik. Dan kalau ketahuan
bisa muncul masalah. Karena itu kalau ada hari ini yang tetap datang pakai masker, hargai, karena belum tentu itu memudahkan bagi yang bersangkutan kalau membuka masker, betul nggak? Ya, jadi dengan cara begitu kita melindungi, gitu ya, Melisa. Terima kasih. Baik, terima Hidup kasih. pejuang rupiah. Baik, mohon izin. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita sambut Gus Muhaimin. Baik, mohon Ibu Bapak sekalian, mohon izin duduk dulu agar Gus Muhaimin bisa bersama-sama kita. Mohon izin Ibu Bapak sekalian, kasih jalan ke Gus Imin. Mohon izin, jangan dorong-dorongan, jangan dorong-dorongan teman-teman, jangan dorong-dorongan. Mohon izin, baik silakan. Baik. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon izin, iya, mohon izin. Siap, nanti ya, kita foto, siap. Oh ya, siap. Ibu Bapak sekalian, mohon izin, Gus Muhaimin. Sekarang Ibu Bapak sekalian, kita sambut Gus Muhaimin Iskandar. Baik, silakan, mohon izin. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Baik, silakan Gus Muhaimin, ya, silakan Pak. Terima kasih sudah bersama-sama kita. Siap Selamat Imin. Siap Selamat Imin. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, mohon izin. Mohon izin teman-teman semua, mohon bantuannya, mohon izin. Silakan. Mohon izin. Silakan, mungkin dari Gus Imin ada yang mau disampaikan, sudah berada di tengah-tengah. Desak Anies dan Slepet Imin spesial edisi Buruh dan Ojol Gus Imin. Silakan Gus Imin, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wow, saya seumur-umur baru sekali ini datang ke Desak Anies. Soalnya kalau saya datang khawatir terdesak saya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu semuanya, meriah luar biasa. Salam perubahan.